Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News iNews dan saat ini adalah situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana terdakwa Kuat Ma'ruf sudah hadir di dalam ruang persidangan. Baik jaksa penuntut umum ataupun tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf sudah tiba di sisi masing-masing, yaitu di sisi sebelah kanan adalah tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf dan sebelah kiri adalah tim jaksa penuntut umum. Hingga saat ini masih dalam persiapan berkas-berkas agar nantinya majelis hakim pada saat memasuki ruangan persidangan akan langsung memulai dengan membacakan ataupun akan menguraikan delik-delik yang nantinya akan memutuskan vonis apa yang akan dijatuhkan terhadap Kuat Ma'ruf. Seperti diketahui pemirsa, untuk Kuat Ma'ruf sendiri ini dituntut 8 tahun penjara. Dirinya dianggap terbukti berperan ataupun berpartisipasi dalam merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dari salah satu delik tuntutan sempat menyampaikan ataupun sempat dinyatakan bahwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur. Sementara itu juga Kuat Ma'ruf sempat menutup pintu ataupun jendela pada saat eksekusi penembakan Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kuat Ma'ruf juga sempat menyampaikan bahwa dari aksi ataupun tindakannya tersebut adalah untuk melindungi majikannya ataupun atasannya yaitu Putri Chandrawati karena telah dilecehkan oleh Yosua Huta Barat. Namun hal ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti, tidak adanya pelecehan seksual dan jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa lebih masuk akal jika tidak ada pelecehan melainkan adanya perselingkuhan. Dan saat ini majelis hakim sudah memasuki ruangan persidangan utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa. Dan sama-sama kita akan menyaksikan jalannya persidangan pembacaan vonis terdakwa Kuat Ma'ruf. Sidang perkara nomor 800 Pit B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Baik, hari ini kita akan membacakan putusan. Putusan nomor 800 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Kuat Ma'ruf, tempat lahir Banyumas, umur 46 tahun, tanggal lahir 30 Mei tahun 76, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Neglasari RT 4 RW 4, Kelurahan C, Saksi Putri, Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa Kuat Ma'ruf ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022. Terdakwa Kuat Ma'ruf ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 10 Agustus hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Irwan Irawan SH, Deswal Arif, Misbahuddin Gasma, Imran Nating, M. Yusuf Samsudin, Boni Suhendri Purba, Diki Nelson, Romi Alfius Karamoy, Rizky Putra Kurniawan,
Sadi Rinaldi Farmadi, para advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Hanis dan Hanis beralamat di Lipo Tamrin, lantai 3, MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober tahun 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 704/SK/HKM/10 Romawi 2022 tanggal 13 Oktober 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 800/B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober tahun 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 800 tanggal 10 Oktober tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penangkapan dan menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3440 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan verkapte visprak atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan onslaught van alle rechtsvervolging. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Bareskrim Polri. 4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada negara atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ex aequo e bono. Setelah mendengarkan replik penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, setelah pula mendengarkan jawaban tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap replik penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 800 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa menetapkan pemeriksaan perkara nomor 800 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah diambil sumpahnya, yakni 1. Saksi Samuel Huta Barat, Saksi Rosti Simanjuntak, Saksi Maharesa Rizky, Saksi Sangga Parobian Sianturi, Saksi Diavianita Huta Barat, Saksi Yuni Artika Huta Barat, Saksi Rohani Simanjuntak, Saksi Vera Simanjuntak, Saksi Roslin MK Simanjuntak, Saksi Novita Sari Nabean, Saksi Indrawato Pasaribu, Saksi Sangga Parolian Sianturi, Saksi Nevina Afrilia, Saksi Isbah Aska Tilawah, Saksi Ahmad Syarul Ramadan, Saksi Victor Kaman,
Saksi Bimantoro Jayadi Putra, Saksi Daden Miftahul Haq, Saksi Adan Romer, Saksi Prayogi Iktara Wikaton, Saksi Farhan Sabilillah, Saksi Susi, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Damianus Laba Korban alias Damson, Saksi Alfonsius Dualuren, Saksi Abdul Somad, Saksi Marjuki, Saksi Anita Amalia Dwi Agustin, Saksi Raditya Adiasa, Saksi Ridwan R. Soplanit, Saksi Danu Fajar Subekti, Saksi Rifaisal Samuel, Saksi Martin Gabe, Saksi Sulap Abo, Saksi Arsyad Daifa Gunawan, Saksi Teddy Ruhendi, Saksi Endra Budi Argana, Saksi Reinhard Regen Mendi, Saksi Arif Rahman Arifin, Saksi Baikuni Wibowo, Saksi Cuk Putranto, Saksi Agus Nurpatria, Saksi Linggom Parasian Siaan, Saksi Audi Pratomo, Saksi Susanto Haris, Saksi Sopan Utomo, Saksi Panji Sulfikar Sidik, Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, Saksi Rizal, Saksi Beni Ali, Saksi Berni Ferdi Sambo, Saksi Putri Chandrawati, Saksi Sirajul Umam. Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum membacakan keterangan saksi atas nama Sugeng Ketut Putut Wicaksono, Novianto Rifai, dan Sartini, serta Jia, Rojiah alias Jia. Selanjutnya, penuntut umum juga telah menghadirkan keterangan ahli dalam hal ini, yaitu Saksi Aji Febrianto Arosyid, Saksi Ahli Arif Sumirat, Ahli Heri Prianto, Ahli Vira Samia, Ahli Irfan Rofik, Ahli Farah Primadani Kauno, Ahli Adib Firmansyah Sugiharto, Ahli Eko Wahyu Bintoro, Ahli Adi Setia, Ahli Muhammad Mustafa, Ahli Heri Prianto, Ahli Reni Kusumawardani, Ahli Alfi Sahari, serta Ahli Effendi Saragi. Menimbang bahwa terdakwa telah menghadirkan ahli yang meringankan, yakni Ahli Muhammad Arif Setiawan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap dibacakan dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan adalah sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan beberapa saksi dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan satu saksi dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, dan terakhir adalah cara hidup atau kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya. Menimbang bahwa saksi-saksi yang akan dinilai terutama adalah Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, Saksi Putri Chandrawati, dan Saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim menguraikan fakta sebagaimana terungkap dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Kami lanjut ya. Kami akan langsung ke pertimbangan hukum tentang uraian unsur ya. Menimbang bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf diajukan ke muka persidangan oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 338 untuk pasal 55 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu.
menimbang bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah 1 barang siapa, 2 dengan sengaja, 3 dengan direncanakan lebih dulu, 4 merampas nyawa orang lain, 5 yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan. Unsur barang siapa, menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf telah diteliti identitasnya oleh majelis hakim, ternyata sama persis dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara hukum. Unsur dengan sengaja, menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang mendasari perbuatan. Oleh karena itu, keberadaannya ada di dalam lapangan batin. Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan dan berada dalam lapangan batin, sehingga dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin seseorang. Menimbang bahwa dalam MPT kesengajaan disyaratkan adanya willens and wantens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan sendiri mempunyai 3, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB di rumah saksi Putri Chandrawati di Perum Cempaka Residen Blok C 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertojudan, Kabupaten Magelang, telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Joshua Huta Barat. Karena terdakwa melihat korban Joshua Huta Barat mengendap-endap hendak naik ke atas, terdakwa selanjutnya mengejar korban Joshua Huta Barat yang lari ke garasi melalui pintu dapur, dan saat melewati dapur, terdakwa melihat pisau dapur, mengambilnya serta melanjutkan mengejar korban Joshua sampai garasi. Kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 menolong saksi Putri Chandrawati bersama saksi Susi. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati menelepon saksi Rijal Eliezer yang sedang di luar rumah bersama-sama dengan saksi Ricky Rijal supaya pulang ke rumah karena adanya keributan antara terdakwa dengan korban Joshua Huta Barat. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati memerintahkan saksi Ricky Rijal untuk memanggil korban Joshua Huta Barat untuk menemui saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Namun Ricky Rijal yang sudah mengetahui keributan antara korban Joshua Huta Barat dengan terdakwa, di mana terdakwa mengejar korban Joshua Huta Barat dengan membawa pisau, terlebih dahulu mengamankan senjata korban Joshua Huta Barat yang berada di kamar ADC lantai 1. Hal ini juga telah diketahui oleh saksi Richard Eliezer. Senjata milik korban Joshua Huta Barat, HS, dan senjata laras panjang Steyr diamankan di lantai 2 di kamar Tri Barata Sambo dalam kurung anak saksi Perdi Sambo. Terdakwa mengatakan kepada Susi Chandra Putri Chandrawati supaya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Perdi Sambo dengan mengatakan supaya jangan ada duri dalam rumah tangga. Hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi Vera Simanjuntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui telepon WhatsApp dengan korban Joshua Huta Barat, bahwa korban Joshua Huta Barat menyatakan bahwa dirinya dituduh membuat saksi Putri Chandrawati sakit. Terus korban bercerita lebih lanjut bahwa skuad di sini, maksudnya di Magelang, mengancam korban Joshua Huta Barat, di mana saat itu korban Joshua Huta Barat sangat ketakutan sehingga suaranya berbisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut diancam bagaimana, korban Joshua Huta Barat menerangkan bahwa jika dirinya berani naik ke atas maka akan dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh skuad di sini. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10 WIB benar akhirnya rombongan terdakwa berangkat dari rumah
Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menuju Rumah Saguling Jakarta. Saksi Putri Chandrawati berada dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua Huta Barat. Tepatnya saksi Putri Chandrawati berada dalam mobil Lexus nomor Pol B1 Mah, duduk di bangku tengah berdampingan dengan saksi Susi. Saksi Richard Eliezer duduk di depan di samping terdakwa menjadi sopir. Sedangkan dalam mobil Lexus nomor Pol L1973 ZX, korban Yosua Huta Barat duduk di depan di samping saksi Rizal sebagai pengemudi. Menimbang bahwa kenyataannya keberadaan dalam mobil yang berbeda di atas dihubungkan dengan adanya fakta saksi Putri Chandrawati telah meminta dan mengajak saksi Ricky Rizal dan terdakwa ikut ke Jakarta. Bahkan baik terdakwa maupun Ricky Rizal sebagai sopir atas dua buah kendaraan yang berbeda. Hal ini memang telah diketahui dan dikehendaki saksi Putri Chandrawati. Padahal tugas saksi Ricky Rizal adalah mengurusi keperluan anak saksi Putri Chandrawati yang ada di Magelang, bukan sebagai sopir saksi Putri Chandrawati. Terdakwa juga membawa pisau dapur yang digunakan olehnya mengejar korban Yosua Huta Barat. Pisau tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan di perjalanan bila mana ada keributan lagi dengan korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa mengenai senjata HS milik korban Yosua Huta Barat oleh saksi Ricky Rizal selanjutnya diambil dan diletakkan dalam dashboard milik mobil B1 Mah yang diketahui saksi Richard Eliezer. Sedangkan saksi Richard Eliezer membantu membawakan senjata steyr serta meletakkan di bawah jok kursi depan mobil B1 Mah dihubungkan dengan perintah saksi Putri Chandrawati di Rumah Saguling, sehingga saksi Richard Eliezer membawa senjata laras panjang steyr nomor pabrik 14 USA 247 ke lantai 3 serta ditunjukkan saksi Putri Chandrawati agar diletakkan di lemari penyimpanan senjata yang terletak di kamar pribadi saksi Putri Chandrawati serta suaminya saksi Ferdi Sambo. Serta dihubungkan pula dengan ketika saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata HS milik korban Yosua kepada saksi Richard Eliezer di lantai 3 Rumah Saguling. Dapat diketahui saksi Ricky Rizal telah menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Ricky Rizal telah mengamankan senjata HS milik korban Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah meneruskannya kepada saksi Ferdi Sambo suaminya, mengingat tidaklah mungkin saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Yosua kepada saksi Richard Eliezer apabila Ferdi Sambo tidak mengetahui senjata tersebut sudah tidak berada lagi dalam kekuasaan korban Yosua Huta Barat, sehingga keberadaan dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua termasuk pengamanan senjata HS korban Yosua Huta Barat memang telah diketahui dan dikehendaki oleh saksi Putri Chandrawati. Apalagi sebelumnya ketika saksi Putri Chandrawati menghubungi saksi Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari dari Magelang telah meminta saksi Ferdi Sambo agar apa yang diceritakannya tidak diberitahukan kepada ajudan yang lain karena korban Yosua badannya besar dan memiliki senjata. Menimbang bahwa selanjutnya rombongan saksi Putri Chandrawati juga tiba di Magelang di rumah menimbang bahwa selanjutnya rombongan saksi Putri Chandrawati juga tiba dari Magelang di Rumah Saguling di mana dalam frame 26950 sampai dengan 27237 setelah Putri Chandrawati PCR kemudian masuk ke dalam rumah pukul 15.00 melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak terdakwa. Belakangan terdakwa turun keluar melalui tangga lift pukul 15.03 di mana lantai 3 adalah merupakan area privat keluarga inti yang tidak boleh dimasuki oleh ajudan maupun ART kecuali ada ajakan atau izin dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo atau keadaan yang mendesak. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda bersama rekan saya Aldi Hawari. Tetaplah bersama kami.